Selamat pagi anak-anak. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun anak-anak berada sekarang, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyentuh setiap kita. Sebelum kita mulai pelajaran online kita mau sembah Tuhan dulu. Kita mau angkat penyembahan kita mau angkat hati kita, cinta kita kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus kemuliaan-Mu.
semuanya, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya, untuk anak-anak, juga untuk para orang tua yang mendengar, dan siapapun yang hari ini menonton devotion untuk pagi ini. Saya bacakan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 11 ayat 2a. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Sekali lagi saya ulangi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Saya kasih hari ini tema dengan berjudul cemburu ilahi. Kata cemburu adalah sebuah kata sifat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, kata cemburu ilahi ini harus dimiliki. Kita harus cemburu untuk melihat orang karena sudah disembuhkan, dimenangkan hidupnya, dibebaskan dari semua keterikatan yang membelenggu, yang membawa seseorang masuk dalam keterpurukan. Kita harus cemburu melihat orang berhasil, tapi cemburunya cemburu di dalam Tuhan ya. Bahkan orang tua harus punya sebuah kecemburuan yang di dalam Tuhan, supaya anak-anak yang dipercayakan Tuhan di keluarga, yang anak-anaknya ada yang keterikatan games misalnya, ada keterikatan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan keterikatan dosa, kita harus punya rasa cemburu kepada orang-orang yang dimenangkan di dalam hal ini. Selama 32 tahun saya terikat dengan sakit. Saya tidak menyadari, ternyata semakin hari penyakit itu semakin mengganggu saya. Selama 32 tahun itu badan saya semua gatal. Dan gatal ini tidak mengenal cuaca, tidak mengenal kondisi, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal apakah saya sedang bekerja atau mengajar, apakah saya sedang istirahat. Penyakit ini tidak mengenal situasi dan kondisi saya. Di hari itu saya melihat dan saya mendengar banyak orang yang disembuhkan. Kok bisa ya orang itu disembuhkan? Saya teriak, kapan aku disembuhkan Tuhan? Saya capek, saya letih. Saya putus asa dengan sakit penyakit ini. Karena kalau itu kambuh, badan saya ini semua gatal. Saya ke dokter, ke dokter kulit. Sekali periksa ke dokter itu bisa ratusan ribu yang harus saya keluarkan. Tapi itu tidak menjawab. Maka saya berkata, Tuhan, saya keterikatan seperti ini. Kenapa Tuhan gak bisa sembuhkan saya? Orang lain bisa sembuhkan, orang lain bisa dimenangkan, orang lain bisa total diselamatkan. Kenapa saya hari ini juga belum mengalami? Waktu itu saya melihat acara TV, saya melihat mujizat, kok orang itu bisa sembuh ya?
Ketika pembawa acara berkata, siapa yang menonton acara ini dan mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu. Di dalam keletihan, di dalam menunggu jawaban yang saya tunggu-tunggu, hati saya mulai marah, hati saya mulai letih. Ketika suatu malam saya ditemui Tuhan, saya bermimpi lagi. Di dalam mimpi itu dan sambil saya memuji Tuhan, saya melihat kondisi saya bukan semakin membaik. Kulit saya semakin gatal. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki saya ini mengeluarkan nanah dan bercak-bercak mengeluarkan darah. Tetapi ketika itu saya terus bernyanyi di dalam mimpi tersebut. Sambil saya melihat, oh semakin seperti ini. Tiba-tiba saya bangun, saya sadar dengan ketakutan. Ternyata saya hanya bermimpi. Saya dikasih pengertian oleh Tuhan. Penyakitmu, gatal-gatalmu nak, yang sekian puluh tahun, saya sudah bersihkan dengan darahku. Saya sudah basuh dengan darah. Hari itu mulai saya tenang. Kita boleh menyanyikan lagu Mampirlah dengar doaku. Lagu itu berbicara di mimpi. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, dengar doaku, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Lagu ini berkata, Yesus mampirlah dengar doaku. Dengar doaku Tuhan untuk bangsaku. Dengar doaku untuk masalahku. Dengar doaku untuk setiap tekanan hidup yang saya alami. Dengar doaku Tuhan. Itu adalah cemburu ilahi. Teriak sama Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Dengar doaku Tuhan, lepaskan aku. Lepaskan anak-anakku, lepaskan orang tuaku apabila ada orang tua yang sakit. Kita sama-sama berteriak kepada Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari semua virus, dari semua bakteri. Kita teriak, mampir Tuhan, dengar doaku. Sampai di sini, semoga anak-anak dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati. Salam sukacita.